Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 3 sekarang pelajaran TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Masih di halaman awal. Kita ulang lagi. Ya, untuk pelajaran komputer kemarin kita sudah bahas ya mengenai hardware dan software. Hardware apa, software apa. Ya, sekarang kita lebih detail untuk kelas 3 ini di poin atau di inti software ya, bukan hardware-nya. Ya, nanti juga kelas 4, kelas 5 sama masih ke software. Ya, baik berupa Microsoft Word atau Microsoft Excel ya. Kalau kelas 3 ini lebih fokus kepada menggambar. Ya, bisa kita pakai Microsoft Office, Libre atau nanti software Paint yang sudah default terinstall di dalam di dalam Windows ya, Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10. Oke, sekarang boleh dengarkan sambil melihat buku atau mungkin sambil praktek juga boleh ya kalau sudah ada laptopnya. Oke, langsung saja halaman keduanya. Untuk software menggambar pertama itu dikenalkan software Paint. Ya, caranya adanya di mana? Bisa kalian klik start. Nah, di sini udah ada nih. Tulisannya Paint. Ya, atau mungkin ke alat program, cari aksesoris, ya, cari Paint. Ya, tinggal klik. Atau paling gampangnya, kalau nggak mau ribet, ya, klik aja di sini langsung Paint, P-A-I-N-T. Caranya terserah kalian. Ya, tinggal klik otomatis kebuka Paint-nya. Oke, itu untuk aplikasi yang pertama. Paint tampilan seperti ini ya, defaultnya. Oke. Lalu untuk yang kedua, ya, di halaman ketiga, untuk software yang kedua diperkenalkan adalah CorelDRAW. Ya, CorelDRAW. Kalau di sini Bapak menggunakan CorelDRAW versi kelima atau X5. Ya, di buku juga sama X5. Bisa yang tertinggi, bisa di-upgrade X7 dan sebagainya, itu tergantung spek komputernya. Ya, caranya juga sama, bisa cari di start. Ya, di sini langsung otomatis ada. Kalau Bapak kalau nggak ketemu langsung ke program, cari aplikasi Corel. Nah, CorelDRAW Graphics Suite X5. Klik. Nah, setelah diklik kita cari CorelDRAW apa yang dibutuhkan. Nah, ini CorelDRAW X5. Ada banyak ya aplikasi dari CorelDRAW, bisa Corel Capture, Corel Connect ya. Kita pakai di sini hanya CorelDRAW. Ya, klik. Atau mungkin kalau nggak mau ribet langsung aja klik Corel. Nah, ini banyak pilihan. Kita klik yang ini. Ya, CorelDRAW. Nah, ini tampilan default dari CorelDRAW ya. Kita close aja. Kan kita belum buat. Nah, oke, ini tampilan awal dari CorelDRAW ya. New dokumen. Mana nih? Nah, oke, klik new. Oke. Ya, ini jendela kerjanya. Oke, jendela kerja dari CorelDRAW. Agak lebih profesional dibandingkan Paint ya. Paint itu standarnya. Kalau CorelDRAW agak lebih ke atas sedikit. Mungkin ada juga yang pernah dengar Photoshop, yaitu nggak jauh beda dari CorelDRAW ya. Lalu untuk aplikasi yang ketiga di halaman kelima, yaitu software LibreOffice Draw. Nah, LibreOffice Draw ini adalah software seperti Microsoft Office. Ya, ada untuk mengolah kata, ada untuk mengolah matematika atau kalkulator ya. Nah, di sini kita pakai
Ya, kalau misalnya kita kenal Microsoft Word, nah di sini ada LibreOffice Writer atau Microsoft Excel, di sini ada LibreOffice Calculator. Atau kita sering lihat Microsoft PowerPoint. Nah, di sini juga ada LibreOffice Impress. Nah, untuk Microsoft Paint, mereka menggunakan LibreOffice Draw. Di sini ya, kita klik atau mungkin cari di default, nggak ada. Di sini cari Draw, LibreOffice Draw. Langsung diklik, otomatis kebuka. Ini LibreOffice Draw. Ya, tampilan seperti ini. Oke, bisa kalian coba sendiri di rumah. Ya, yang belum punya softwarenya boleh dicari dulu, boleh di-download. Nanti untuk linknya ya Bapak sertakan di bawah. Tapi bajakan ya. Kalau yang mau yang original ya berbayar. Kalian cari di tempat-tempat penjualan PC. Misalkan kayak ITC di sini yang paling dekat ITC ada. ITC apa tuh? ITC Fatmawati ya? Atau mungkin di Harko, Glodok sana agak jauhan. Atau mungkin beli di online juga bisa. Kalau mau yang berlisensi atau bayar. Atau mungkin ya Bapak juga bisa di sini. Pak, saya nggak mau ribet Pak, installin dong. Ya, bisa. Silakan ke Bapak aja. Ya, boleh datang ke sekolah langsung atau nanti buat perjanjian. Nah, untuk yang halaman 6, coba kalian lihat. Ya, tadi kita baru pengenalan software-software untuk mengolah gambar ya. Ya, kayak ada Paint, LibreOffice, atau CorelDRAW ya. Nah, ini salah satu tiga software pengolah gambar. Sebenarnya ada banyak, Photoshop dan sebagainya ya, Adobe Photoshop, Adobe banyak ya. Tapi kita fokuskan di sini dulu. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari icon. Apa itu icon? Nah, icon ini yang kecil-kecil nih. Icon paste, icon cut, icon copy. Nah, di atas ini ada home, ada view. Tab ya, tab home, tab view. Tab home, tab view. Nah, di tab home ada yang namanya group. Di sini grup clipboard, grup image, grup tools, grup shapes dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, dalam grup ini ada icon-icon yang kita gunakan untuk mengolah gambar. Ini sebagai contoh ya. Misalkan kita mau gambar dulu nih, gambar oval contoh ya. Nah, oke. Sudah tergambar. Nah, kita mau copy gambar ini menjadi 2. Nah, berfungsi nggak? Nggak bisa berfungsi. Gelap dia. Paste-nya berfungsi nggak? Nggak juga. Cut-nya nggak juga. Gimana supaya berfungsi gambar yang kita inginkan? Nah, maka sebelum itu kita klik select dulu. Ya, kita klik select. Kita pilih mana yang mau di-copy ya. Sambil klik kanan, tahan ya. Ini menggunakan mouse. Oke, ditahan bagian mana yang mau kita copy. Oke, setelah dirasa cukup, kita lepas klik kanannya. Oke, nah otomatis dia akan seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan ya. Bisa kita pindahkan. Nah, otomatis fungsi copy dan cut berfungsi. Paste berfungsi nggak? Belum, karena belum ada yang kita cut, potong, atau belum ada yang kita copy atau duplikat. Oke. Ya, dari fungsi select pun juga bisa kita besarkan. Ya, nanti bentar. Bisa kita besarkan, resize. Ini apa nih? Oke, ini belum, nanti aja. Dari fungsi select sudah kita copy misalkan. Klik. Nah, otomatis fungsi pastenya terbuka. Ya, kita taruh sebelah sini. Kita paste. Nah, otomatis ada. Paste lagi. Paste lagi. Ini sebanyak yang kita inginkan ya.
Oke, tergantung keinginan. Nah, mau kita udah selesai. Nah, kita select lagi, kita coba. Nah, dari oval ini kita mau gambarnya cuma setengah aja, Pak. Setengahnya kita potong, bisa nggak? Kita pindahkan ke sebelah kanan. Bisa cut, otomatis hilang. Paste. Oke. Bisa kita pindahkan kemana-mana. Contoh ya. Nah, oke. Pak, kita mau hapus, Pak. Bisa nggak? Bisa. Nih, pakai icon dari group tools yang namanya eraser. Lihat tuh, keluar. Tulisan kecil eraser. Ya. Atau kita mau gambar pakai pensil, ya, sama di atasnya eraser. Nah, tapi gambarnya kecil ya. Oke, ini bisa kalian kustomisasi. Atau mau kita kasih warna di sini, warna apa bebas. Klik dulu ikonnya. Oke, warna hitam, warna merah, warna kuning, nggak bisa ambil warna biru. Oke, ini terserah kalian ya. Eh, bisa kalian lihat di sini. Ya, kalian mainkan. Kalian coba-coba gambarnya. Oh, ini. Oke. Ini dari aplikasi Paint. Ya, fungsi copy, fungsi cut, dan fungsi paste dari Microsoft Paint. Nah, apabila ada yang kurang jelas dari aplikasi ini, boleh ditanya langsung ke Bapak. Nah, untuk yang kedua, sama ya, kita mempelajari icon, copy, paste, dan cut dari aplikasi CorelDRAW. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, dari CorelDRAW. Caranya gimana, Pak? Sama. Kita zoom in dulu. Ya, pakai mouse yang sebelah tengah. Kita zoom in. Lembar kerjanya otomatis di sini ya, bukan di luar ini. Di dalam kotak ini. Caranya yang pertama, kita contoh nih buat gambar. Nah, ini ikonnya ada di atas. Ini cut, ini copy, dan ini paste. Ya, mereka belum berfungsi karena tidak ada objek yang kita select. Oke, misalnya kita mau gambar berapa nih? Gambar kotak ya, contoh. Kita mau gambar kotak, misalkan. Oke, baik lagi ke Pick Tools. Nah, ini posisinya belum diselect nih. Ya, di gambar di halaman ke-9 ada posisi yang sudah diselect sama posisi yang belum diselect. Nah, berubah ya. Misalkan kita kembali ke Pick Tools. Nah, ini dua-duanya belum diselect. Kita klik salah satunya, ini. Ya. Atau salah satunya, gantian. Atau semuanya. Bisa, ya. Tergantung kebutuhan. Sama. Kalau di sini nggak usah klik select seperti di Microsoft Paint, langsung aja ya di sini Pick Tools, klik salah satunya atau select seperti ini, klik kanan, tahan, lepas. Oke, ya.
Nah, kita pilih dulu objek mana yang kita ingin select. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, klik delete. Nah, kita buat 2 gambar misalnya di sini. Contoh. Nah, yang mau kita copy adalah yang bulat. Misalkan. Kita pilih dulu, klik aja. Klik. Ya, itu cara yang pertama. Atau kita select cara yang kedua. Terserah kalian. Nah, otomatis tombol fungsi copy dan cut ini berfungsi. Ya, kita cut coba. Nah, hilang. Kita paste. Oke, sebentar. Gak loading dia. Not responding. Harusnya ini bekerja langsung ya. Ada masalah. Oke. Tadi sudah kita paste ya, langsung ada di tempat semula. Oke. Sudah kita paste. Nah, kita mau copy gambar yang kotak. Contoh kita copy. Kita paste. Ya. Kita paste lagi. Nah, objek yang kita copy atau paste akan objek yang kita copy dan cut akan dipaste ya, akan di duplikasi di tempat yang sama. Ya, tadi kita kan menggunting atau mengcut oval ini ya. Kita cut. Nah, kalau kita paste juga dia akan kembali ke tempat yang sama di sini lagi. Begitu pula kita copy. Kita copy yang oval. Kita paste. Nah, dia akan di tempat yang sama. Nah, kita geser dulu. Oke, itu ada 2 dia. Oke, ada 2. Nah, oke. Ini kalian bisa pelajari ya. Fungsi cut, copy, dan paste pada aplikasi Corel Draw. Oke, kita close. Close. Nah, untuk yang ketiga, aplikasi LibreOffice. Nah, ini sama. Ya, kita zoom dulu. Pakai zoom slider. Nah, ini lembar dokumennya. Lembar yang akan kita gunakan ya untuk menggambar. Fungsi copy, paste, copy, cut, dan paste masih sama. Ya, tidak berfungsi. Karena kita belum memilih objek. Sebelum memilih objek, kita gambar terlebih dahulu ya. Kita gambar rectangle. Ya, contoh sama kita gambar oval. Ya, di LibreOffice Draw ini kurang lebih sama ya, sama kayak Corel Draw, tinggal klik aja, nggak perlu di select untuk mempermudah. Ataupun kita select juga bisa ya, seperti Corel ya, sama kita klik mana, kita select langsung di sini, di select kalau kita mau. Nah, otomatis ketika kita sudah men-select, otomatis fungsi copy dan cut mulai bekerja. Kalau kita nggak select, kalau kita nggak pilih mana objek yang akan kita gunting, cut, atau duplikasi, copy, maka tidak akan bekerja. Lihat, hitam ya. Kalau kita pilih salah satu, contohnya kotak, nah, otomatis dia akan nyala. Ya, akan nyala ya. Saya kita cut. Nah, kita paste. Oke, sama akan kembali ke tempat semula di awal. Sini kita cut lagi. Kita paste. Oke. Kita copy contoh. Kita paste. Oke. Paste lagi. Nah, lihat. Berpindah ya. Bukan berpindah sebenarnya. Yang kita paste itu ini yang terbaru. Tuh, yang sudah terseleksi. Oke. Kalau kita mau hapus tinggal klik delete aja di dalam keyboard kalian.
kita mau misalkan gambarnya kita mau pilih yang ini, kita copy, paste ya. Nah, ini bisa kalian coba-coba di rumah ya, mau gambar apa terserah. Yang penting fungsi copy, cut, dan paste-nya itu kalian pahami, kalian pelajari di 3 aplikasi ini ya. Semoga kalian paham. Kalau mungkin belum paham, boleh tanya langsung ke Bapak. Pak, saya mau gampang, Pak. Copy paste-nya biar gampang. Ya, ada banyak cara sebenarnya. Dengan menggunakan icon di sebelah atas atau kita select dulu gambarnya pada mouse, pada keyboard, tekan Ctrl, tahan C. Nah, oke. Nah, lalu Ctrl V untuk paste. Oke, lebih cepatnya. Atau kita cut. Ctrl X itu meng-cut. Ctrl V untuk mem-paste. V ya. Atau mungkin kita klik kanan pada objek yang akan kita copy dan paste. Ya, klik kanan. Kalau klik kiri kan dia select. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste. Oke. Klik kanan, cut. Klik kanan, paste. Oke. Ini cara-cara untuk mempermudah menggunakan copy, paste, dan cut. Ya, boleh kalian lakukan. Ini sama ya, seperti di Corel juga bisa, ataupun di Paint. Ya, tergantung kalian, bebas. Oke, ini video yang Bapak buat sendiri itu dari halaman awal sampai ke halaman berapa nih kalau buku kalian? Lumayan agak jauh ya. Oke, sampai ke halaman 23. Semuanya dirangkum di sini. Ya. Oke, untuk tugas nanti menyusul. Tugasnya apa? Yang pertama kalian lihat dulu video ini, kalian pelajari. Kalian ya kalau sudah dilihat, tolong taruh di komentar ya, berupa kelasnya, kelas berapa, absennya berapa, lalu nama ya, nama jelas. Itu untuk membuktikan udah lihat, maksudnya udah pelajari video ini. Sengaja Bapak taruh di YouTube supaya videonya tidak pecah dan kalian bisa melihatnya dalam resolusi tinggi serta kapanpun kalian mau. Misalkan maunya sekarang pas pelajaran pun tidak masalah, malah bagus. Atau mungkin nanti ketika orang tuanya pulang ya, atau mungkin nanti malam sekalian dipraktekkan. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Boleh dipraktekkan langsung atau mungkin besok ya nggak masalah nanti. Yang penting kalian sudah lihat, kalian sudah pelajari videonya, kalian tahu fungsi dari copy, dari cut, dari paste ya. Nah, mungkin itu saja untuk pelajaran TIK kali ini. Ya, untuk tugas nanti Bapak akan sampaikan di WhatsApp ya. Nah, jangan sampai